Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kelihatan mukanya Pak Guru yang ganteng? Alhamdulillah, kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Ini benar kelas 1A ya? Kemarin seminggu yang lalu, sekarang kok sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik, pasti ini sudah lebih semangat belajarnya ini. Siap Pak. Anak, pasti semangat belajar. Oh ya, tetap semangat anak-anak. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Alhamdulillah wa rasulah rabbil alamin. Arzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oh iya anak-anak, tadi Pak Guru waktu mau berangkat ke sekolah, ada anak kecil namanya Ferdi. Dia sedang belajar naik sepeda. Kemudian pas saya lewat, dia jatuh. Kemudian langsung bangun lagi dan dia naik sepedanya kembali. Ya, dengan berusaha supaya dia naik sepeda itu. Pak Guru tanya berapa lama belajar sepeda? 1 minggu Pak. Oh ternyata tetangga saya namanya Randy. Si Randy ini sudah sebulan anak-anak dibelikan sepeda baru oleh bapaknya. Dia belum bisa untuk menaiki sepedanya ini. Nah, dikarenakan dia cari cuma main HP, mungkin cuma hari Minggu dia belajar sepeda 1 minggu sempat. Kira-kira anak-anak apa yang menyebabkan si Ferdi tadi itu cepat naik sepedanya? Kemudian apa yang menyebabkan si Randy itu lama untuk belajar sepedanya? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Iya. Saya Pak Guru. Penyebabnya silakan Pak Taufik. Penyebabnya karena dia malas, dia nggak mau belajar. Ya, betul apa enggak Pak? Aduh, betul sekali. 100 untuk Pak Taufik. Yes. Lalu satunya, kenapa dia kok cepat naik sepedanya? Apa alasannya? Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. Karena dia rajin belajar. Tidak malas. Aduh, 200 untuk kamu. Aduh, tepuk tangan anak-anak. Hebat. Oh iya. Nah, dengan hari itu, pada hari ini Pak Guru ingin menyampaikan, mari kita belajar bersama tentang sifat rajin belajar dari Nabi Idris anak-anak. Tunggu dulu ya, Pak Guru mau buka lab. Sabar anak-anak ya. Orang sabar banyak ayamnya katanya Bu Nur. Ya Bapak.
Yang banyak ayamnya itu Mas Gandhi itu, Pak. Berarti Mas Gadi penyabar. Jangan yang lain lo ya. Betul. Anak-anak ya. Nah, belajar tuh teruslah belajar mencapai cita-cita nanti meskipun kamu kemudian kamu Belum muncul akan Ustaz. jatuh di antara bintang-bintang anak-anak belajar. Ini oke, share. Kelihatan anak-anak? Belum, Bagaimana? Bapak. Kelihatan? Belum, Pak. Belum, Bang. Belum muncul. Belum. Belum muncul ya? Mulai muncul, Pak, mulai muncul. Muncul dah, Pak. Aduh, sinyal anak. Pasti sinyal, sabar ya. Sabar. Muncul ya? Nah, lihat anak-anak. Bagaimana kelihatan? Kelihatan, Iya, kelihatan, Pak. Pak. Ya, kelihatan gambar ya. Semangat rajin belajar Nabi Idris. Nah, ada sebuah hadis. Kira-kira ada yang bisa membaca? Angkat tangan Bisa, yang Pak. bisa membaca. Bisa, Pak. Monggo. Dan kalau tidak Bismillahirrahmanirrahim. bisa ikuti Pak Guru. Oh ya, Man arada dunya Silakan. fa'alaihi bil ilmi. Man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa ma aradahuma fa'alaihi bil ilmi. iya, bagus, betul sekali. Tepuk tangan anak-anak. Ah, kok nggak muncul? Nah, artinya barang siapa yang ingin sukses di dunia, ya maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat, hendaklah dengan, dan barang siapa ingin sukses pada keduanya, ya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi anak, mari kita semangat belajar, karena hanya dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama dapat meyakini kebenaran kisah rajin belajar Nabi Idris adalah ajaran pokok agama dengan baik. Kedua, dapat menunjukkan perilaku rajin belajar dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, praktik dapat menganalisis belajar dalam kehidupan sehari-hari dan tujuan. Yang keempat, dan hasil analisisnya dengan tentang penerapan perilaku rajin belajar kehidupan sehari-hari. Semangat belajar Nabi Idrisnya, anak-anak sudah tahu siapa itu Nabi Idris? Ada yang tahu siapa Nabi Idris? Halo.
Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baik, mari kita belajar bersama. Nabi Idris adalah utusan Allah. Dia nabi yang pandai. Sejak kecil Idris adalah anak yang rajin belajar. Jadi anak-anak, kalau kalian pengen pintar, harus rajin belajar. Siapa yang tadi malam belajar? Angkat tangan. Saya Bapak. Alhamdulillah. Jadi semangat ya untuk terus rajin belajar. Namun Ya Bapak. selain belajar, kita harus berdoa, anak-anak. Mari kita belajar doa sebelum belajar. Coba siapa yang bisa membaca doa sebelum belajar? Saya Bapak. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan rezeki Muhammad. iya betul anak-anak, pintar ternyata membacanya. Ngaji ya anak-anak pagi apa sore hari. Ngaji Bapak. Alhamdulillah. Teruskan mengajar ya, jangan sampai bolong-bolong. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada lagu Ayo Belajar anak-anak dengan nada lagu Bila Kau Suka Hati. Nah, anak-anak ikuti Pak ya, dengan cara bertepuk tangan. Ya Bapak. Pak Guru contohkan dulu. Iya, Pak. Bila Harus, Pak. kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Nah itu anak-anak peraturannya. Ditepuk tangan 3 kali. Ayo silakan semuanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Bila Kau ingin saya belajar. Apa? Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila Kau ingin kau ingin, ayo niat belajar dan berdoa. Bila kau ingin cerdas. Itu coba sekarang nyanyi lagi tanpa Pak Guru. Jadi anak-anak semuanya bernyanyi Ayo Belajar. Pak Guru tidak ikut. Pak Guru cuma ikut tepuk tangannya. 1, 2, 3. Bila kau kau ingin cerdas, ayo belajar. belajar. Bila kau Kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. pintar, ayo giat belajar. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak
Itu salah satu kita pada hari ini. Kalau ingin cerdas, ayo belajar. Kalau ingin pintar, ayo belajar. Anak-anak. Nah, sekarang kita sampai pada adab belajar. Yang pertama, belajar harus niat karena Allah, jangan karena yang lainnya, karena pengen dilem temannya, atau karena pengen nilai bagus, tapi niat karena Allah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi kita sudah belajar berdoa bersama. Itu kita praktekkan setiap hari, anak-anak. Siap, Bapak. Oke, yang ketiga, bersungguh-sungguh, artinya rajin, ya. Jangan malas-malasan. Yang keempat, berbaik sangka Allah. Kemudian yang kelima, hormat dan patuh pada guru. Tentunya anak-anak selalu hormat dan patuh pada Pak Guru dan Bu ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak. Alhamdulillah. Yang keenam, setelah kita belajar, kemudian kita pasrahkan diri kepada Allah, karena yang memberikan ilmu itu semuanya Allah. Namanya Allah, berserah diri kepada Allah. Nah, anak-anak, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari rajin belajar? Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengubah dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Dan yang kelima, disayang Allah, orang tua, guru, dan juga teman. Nah, anak-anak, sekarang waktunya Pak Guru bertanya kepada anak-anak. Coba anak-anak dijawab ya. Siapa yang mau menjawab, angkat tangannya. Bagaimana cara kita agar menjadi pintar? Siapa yang mau menjawab? Ya. Harus rajin belajar, Bapak. Bagus, 100 buat kamu. Nanti ambil di rumah ya, sana. Siap, Bapak. Lihat kan apa akibat dari malas belajar? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bapak. Apa akibat dari malas belajar? Bodoh. Bodoh nanti, Bapak. Mengakibatkan kebodohan, Bapak. Nggih. Kakak. Oh iya, betul sekali. 100 buat kamu. Nggih, betul sekali, istimewa. 100 buat kamu. Nah, sekarang anak-anak, mari kita dalami materi ini.
dengan cara berdiskusi kelompok. Aturannya, kelompok ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama namai kelompok timur, terdiri dari Fitriatun, Iroh, dan Dadiyu. Kelompok yang kedua, Pak Guru namanya kelompok terong anak-anak, terdiri dari Taufik, Abrori, dan Rofiko. Kelompok yang ketiga namanya kelompok tomat anak-anak. Jadi sayur-sayuran semua. Santoso, Raheri, dan Gaswari hari ini. Nah, perilaku rajin belajar sehari-hari di rumah, kemudian hikmah rajin belajar, silakan kalian pada kelompoknya masing-masing, atau tidak usah berganti tempat, tetap beli ke Abrori dan ke Ibu Nairo. Jadi silakan Pak Guru kasih waktu 15 menit. Nah, waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok timun maupun kelompok tomat, silakan siapa yang mau menjawab terlebih dahulu. Saya Pak Guru. Saya. Ya. Dari kelompok terong. Kelompok terong. Iya, kelompok terong bagus. Terong itu makanan kesukaannya Mbak Fitri itu. Wah. Yang pertama Pak Guru. Dari harinya tadi adalah kita harus niat karena Allah. Belajarnya itu harus niat karena Allah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian bersungguh-sungguh. Kemudian berbaik sangka pada Allah. Kemudian hormat dan patuh pada guru. Dan yang terakhir adalah tawakal. Itu Pak, dari kelompok terong. Tepuk tangan untuk kelompok terong. Wah, hebat. Bagus Mas Taufik. Bagus sekali dari kelompok terong. Semoga remnya besar-besar. Baik, yang kedua silakan siapa yang mau mempresentasikan? Saya Pak. Kelompok timun apa kelompok tomat? Ya Pak, kelompok tomat Pak. Ada? Kelompok tomat Pak. Monggo silakan. Ya. Tomat, iya bagus kelompok tomat. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok tomat. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menumbuhkan percaya diri. Yang terakhir, disayang oleh Allah, orang tua, guru, dan juga teman. Begitu Bapak. Iya, ya, bagus sekali. Tangan untuk kelompok tomat. Bagaimana anak-anak, paham ya? Paham Pak? Paham. Paham Bapak, paham. Paham Pak Guruku. Oh ya, alhamdulillah. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Amin. Ya. Cukup dulu ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa mendalami materi lagi di LKPD yang Pak Guru berikan.
Kemudian ada link video bisa kalian tonton dulu itu anak-anak. Sebelum diakhiri, silakan ketua kelasnya berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Salim. Sudah luar biasa berusaha maksimal. Monggo langsung saja kepada Pak Nidom selaku Guru Pamong memberikan masukan. Terima kasih. Pak Salim ini memang pelan-pelan tapi pasti ya. Suaranya besar ya, suaranya keras ya. Dalam kegiatan pendahuluan atau pembukaan memang tadi ada persepsi ya yang menceritakan tentang diberi cerita lah anak-anak itu, sehingga mengaitkan pelajaran dengan mengaitkan kejadian dengan pelajaran yang akan disampaikan. Namun demikian, walaupun ada persepsi, tapi jangan lupa ya kegiatan mengecek kehadiran siswa atau absensi walaupun sedikit ya harus dilaksanakan. Kemudian untuk anak kelas 1 ini, untuk anak kelas 1 ya. Ini tadi disuruh baca ayatnya. Iya, Pak. Kalau anak kelas 1 saya kira rata-rata kan belum bisa membaca hadis ya, atau lafal atau ayatnya. Sehingga sebaiknya guru yang membaca kalau ada hadis seperti itu. Kemudian dalam kegiatan inti memang anak kelas 1 apalagi di semester ganjil ini kan masih berbau TK ini kalau semester ganjil. Jadi masih berpusat pada guru ya. Jadi untuk kegiatan belajar ini masih kegiatan berpusat pada guru. Namun dalam kegiatan literasi misalnya bisa disampaikan video ya, video mengenai misalnya tentang yang terkait dengan belajar ya, semangat belajar ya, sehingga ada hubungannya dengan pelajaran ya, dengan yang akan dipelajari ya. Ini video pembelajaran video yang mungkin sudah dibuat oleh Pak Salim. Ini video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Ini untuk kegiatan literasi. Kemudian setelah diberi video, barangkali ada permasalahan di video, anak-anak disuruh bertanya ya, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya ya. Karena tadi kan saintifik ya, pendekatannya saintifik ya, begitu. Jadi untuk anak kelas 1 memang masih berpusat, sebagian masih berpusat pada guru. Untuk evaluasi juga sebaiknya juga begitu. Jadi masih soal menjodohkan ya, skala sikap ya, misalnya begitu ya. Anak-anak disuruh milih iya apa tidak, setuju apa tidak setuju gitu. Gitu.
Jadi untuk Pak Salim ya sudah cukup baik saya kira. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak Idom telah memberikan masukan. Sudah cukup lengkap, saya tambahi saja ya. Kalau Pak Abrori kemarin kayak kiai cocoknya. Kalau Pak Salim ini maskotnya kelas ini ya, maskotnya kelas ini. Ya. Jadi potensi itu jadi stand up komedi Pak Salim itu ya. Jadi sekali ngomong itu lah siswa itu ketawa semua. Jadi tidak apa-apa ya. Humor itu disampaikan boleh sebagai apa supaya tidak jenuh kelas itu. Nah, cuman tadi kendalanya itu sebenarnya mungkin Pak Salim kendala sinyal gitu ya. Jadi ngomongnya sekarang nyampainya nanti jadi gitu. Yang sini tepuk tangan meriah Pak Salim masih nunggu masihan jadi gitu tidak bareng. Jadi itu kendala sinyal itulah kelemahan di kondisi daringnya, tapi saya yakin ketika kondisi di luring Pak Salim ini dirindukan oleh para siswanya ya, karena hal-hal yang lucu-lucu yang ditunggu-tunggu. Mungkin itu ya